Karena himpitan ekonomi membuat dua orang terpaksa menjadi penjual sabu di warung sabu yang berlokasi di Jalan Sidorami. Mirisnya lagi, warung ini tidak hanya dijadikan sebagai transaksi jual beli barang-barang ini, namun juga menyediakan fasilitas untuk bisa menikmati. Bahkan, warung sabu ini berada di tengah-tengah perkampungan padat penduduk. Lantas, bagaimanakah warung sabu ini beroperasi di tengah kampung? Dan bagaimana pula polisi berhasil mengungkap modus baru dalam mengedarkan narkotika? Mari ikuti penelusuran kami. Kedua pelaku ini akhirnya ditangkap usai bertransaksi jual beli narkoba di sebuah warung yang kerap dijadikan tempat nyabu oleh para penggunanya. Pelaku yang telah beraksi selama 6 bulan ini memilih tempat di Jalan Sidorami, Surabaya dan berada di perkampungan padat penduduk untuk melancarkan aksinya. Tim gelar perkara pun mendapatkan fakta jika aksi para pelaku mendapat keuntungan hingga 50 juta dalam sehari. Para pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang di daerah Madura, Jawa Timur. Rekan-rekan dari Reskrim ya, unit Polsek Asmorowo, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi ya di sekitar Sidorami belakang Gang 4 itu, tepatnya di pinggir sungai, sering terjadi transaksi narkoba, sehingga anggota kami segera turun untuk melaksanakan penyelidikan. Berikutnya dilakukan cara ungkap dengan undercover buy. Di sini termasuk unik ya, unik ketika orang ya membeli sabu, dia tidak dibawa pulang, langsung dipakai di tempat atau istilahnya dikenal dengan andok ya, andok. Jadi pakai di tempat langsung pergi, pakai tempat langsung pergi. Dan ini kita lihat bahwa ini kejadian sudah cukup lama sehingga kami segera melakukan ungkap. Sudah berapa lama Pak warung ini beroperasi? Informasi yang kami dapat adalah sekitar kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan dengan omset tiap hari adalah ya rata-rata 50 juta ya rupiah, 50 juta rupiah. Nah, dengan berbekal itu anggota kami melakukan ya langsung penyergapan di lokasi ya, di lokasi. Nah, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi, ya, kita temukan barang bukti ya di dalam tas koper milik salah satu pelaku, yaitu milik Muhammad Nasir. Nah, di dalamnya kita temukan ada sekitar 198 poket sabu. Berikutnya uang tunai 13.750.000 rupiah sudah kita amankan. Berikut beberapa ya kurang lebih 50 ya bong ya alat untuk nyabu, dan semua kita amankan. Ini masih kita dalami. Yang jelas mereka mungkin tergiur untuk mendapatkan uang sebanyak itu, apalagi situasi pandemi ini ya. Hanya kami sesalkan juga para pembeli ya dengan situasi masih ya dengan harga yang relatif mahal, rata-rata 120-130 ribu per poket itu. Penduduk ya, mungkin mata pencariannya mungkin menengah ke bawah juga ya, kita juga ini kami dalami ya. Tentunya kami juga berharap masyarakat juga ikut berperan aktif ya untuk menuntaskan narkoba yang tentunya akan merugikan generasi muda kita. Tentunya ke depan akan sangat merugikan. Tentunya kita akan berupaya ya, kalau istilah kami akan perang terhadap narkoba, akan terus kita kembangkan, termasuk perlu sosialisasi kepada masyarakat ya. Gitu Mbak. Iya Mbak, ini masih kita kembangkan karena melibatkan jaringan Madura. Mereka barang itu berasal dari Madura. Ya, ini akan kita kembangkan dan doakan anggota kami masih di lapangan. Gitu. Tak mudah bagi polisi menangkap kedua pelaku dan beberapa yang masih buron.
Para pelaku memiliki tanda alarm dalam warung sabunya jika ada petugas polisi yang hendak menggerebek tempat para pelaku. Awal mulanya sebenarnya kita sudah memantau kurang lebih di bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember kita sempat untuk mau melakukan penangkapan karena situasinya tidak memungkinkan, karena pada saat itu kita rasa kondisinya lagi benar-benar ramai dan kita dapat informasi bahwasanya barang bukti berupa sabu-sabu itu sudah turun ke warung situ. Cuman karena situasi tidak memungkinkan demi keselamatan anggota, akhirnya kami memutuskan untuk tidak melakukan penangkapan di daerah situ. Nah, beriring berjalannya waktu, tepatnya kemarin ya bulan Januari ini, Februari ini kita dapat informasi juga, maka dari itu kita melakukan penangkapan di sana. Yang jelas teknik yang kita gunakan seperti biasa kita gunakan melalui undercover buying ya, seperti itu. Nah, pada saat proses di dalam itu kurang lebih sekitar ya mungkin di atas 5 orang ya di dalam situ, berada di dalam situ, dan kita sudah menempatkan sasaran kita terhadap bandar tersebut. Nah, jadi pada saat anggota sudah masuk di sana, selang 3 menit 5 menit anggota kami di sana yang bertindak sebagai tadi pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersebut ya. Kami sendiri ya, tim besarnya pun setelah masuk ke dalam situ, yang jelas posisinya sudah bandar itu sudah dipegang oleh anggota kami gitu loh. Jadi sisanya yang di sana pun pada saat kita masuk sana, karena mungkin di sana ada alarm pendeteksi ya, nah, begitu alarm pendeteksi itu nyala, itu menurut dari anggota kami ya nyala, itu semua pemakai sabu-sabu di situ itu lompat semua ke kali, ada berhamburan lah, kabur-kabur semuanya, seperti itu. Alarm pendeteksi, nah itu seperti apa? Jadi alarm pendeteksi begini, yang jelas itu kan jalan masuk seperti kayak lorong-lorong ya, lorong-lorong dalam arti gang-gang kecil itu. Nah, begitu melihat ada gerombolan yang masuk, karena mereka pasti punya kepercayaan bahwasanya kalau bergerombol datang itu pasti bukan pembeli, ya kan, pasti adalah petugas polisi lah ya. Pada saat kita masuk di sana alarm langsung berbunyi seperti alarm bel ya. Begitu bunyi alarm bel, mereka langsung kabur semua, seperti itu. Kenapa? Yang jelas perannya begini, jadi sistemnya itu adalah shift ya. Yang pertama adalah 1 orang tadi mungkin sekitar operasionalnya mungkin sekitar ya 5-6 jam, kemudian mereka serah terima estafet seperti jaga warung kopi lah ya, dia estafet, setelah estafet berlanjut lagi, dan itu buka selama 24 jam. Nah, disinyalir lokasi tersebut ya, mungkin kedatangan pengunjung yang sangat ramai itu sekitar pukul 9 ke atas malam ya, betul. Nah, seperti itu. Informasi sementara barang itu di-drop oleh temannya dia yang sekarang menjadi DPO kami, gitu loh ya. Barang itu disinyalir datang dari Madura, gitu loh ya kan. Cuman kita untuk melangkah ke sana karena antar yang menjaga shift ini menggunakan nama alias ya, kita masih dalami juga lebih dalam, seperti itu. Karena sistemnya untuk yang bawa barang itu cuma datang ngedrop dan barang posisinya sudah terpecah semua. Kepada tim gelar perkara, pelaku mengaku baru 2 bulan menjalankan aksinya. Dirinya juga mengakui juga tempat warung sabunya memiliki tanda khusus jika para polisi datang untuk menangkap. Jadi apa yang motivasi Anda menjalankan warung sabu ini, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Dengan siapa Mas Junaidi menjalankan warung sabu ini, sendiri atau ada berapa orang, Mas? Kalau saya sendiri. Berapa keuntungan yang didapat, Mas? Cuman 5.000 satu paketnya. Itu satu poket dijual berapa, Mas? 130. 130.000. Dan diambil keuntungan setiap paketnya itu Rp5.000. Iya. Dibuat apa, Mas, keuntungan yang didapatkan dari penjualan setiap paket Ya sabu? buat hidup lah. Buat biaya hidup. Sabu yang dijalankan oleh Mas Junaidi melalui pernah. mulut ke mulut atau Nggak pernah. Datang sendiri.
Sendiri itu maksudnya apa Mas? Dia datang sendiri. Datang sendiri. Oke. Tapi bagaimana orang bisa tahu kalau di situ ada warung yang menjual sabu, Mas? Ya nggak tahu Pak. Intinya saya sih nggak ada niat untuk jajain nggak. Dia datang sendiri. Datang sendiri. Itu di situ transaksi saja atau orang bisa menggunakan sabu di tempat atau seperti apa, Mas? Dia menggunakan di tempat. Transaksi juga di situ, jual beli juga di situ. Iya. Oke. Terus yang lain juga Sama. penjual juga. Sama. Saya sama seperti ini Mas Siri. Itu dapat barang haram tersebut dari mana, Mas Junaidi? Kalau saya sih dari Sulaiman itu. Dan Mas Junaidi sendiri berarti dari awal sampai ketangkep, iya, menjalankan aktivitas di warung tersebut ya selama 1 bulan. Oke. Waktu itu saya ingin tahu Mas, bagaimana proses penangkapan Mas Junaidi dan juga kawan-kawan pada saat itu. Ketika itu sedang apa yang dilakukan oleh Mas Junaidi? Dan lagi jualan. Itu sekitar pukul berapa, Mas? 1:30. 1:30 siang. Oke. Waktu itu Mas Junaidi jualan dengan berapa orang? Saya sendiri, tapi waktu serah terima. Oke. Kan sip-sipan di sana. Shift-shiftan. Oke. Shift-shiftan itu artinya dalam sehari ada berapa shift itu, Mas? Ya ada 4. 4 shift. Anggota 4. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Shift yang pertama? Pokoknya intinya saya jam 1 itu masuk. Nanti Jam 1 habis siang? berapa gitu udah selesai gitu. Nah, kemudian pelanggan sendiri rata-rata dari mana saja, Mas? Kurang tahu. Kenapa kurang tahu, Mas? Iya kan nggak tanya Mbak dari mana-mana nih. Dia masuk beli ya udah. Saya nggak pernah tanya-tanya dari mana, nggak udah. Dari kacamata kriminolog, warung sabu yang beroperasi di tengah kampung warga sangat berbahaya. Hal ini jika warga juga melindungi aksi peredaran narkoba, maka warga juga bisa terancam pidana. Fenomenal, bahaya sekali bagi persoalan-persoalan generasi muda atau bangsa juga. Dikarenakan warung sabu ini tiap-tiap orang bisa. Contohnya menikmati berapa sedotan, bukan nilai gram-graman, tetapi hanya sedot berapa. Jadi inilah yang menjadi persoalan. Kalau ini sudah nantinya sampai BNN maupun penyidik khususnya masalah contohnya narkoba, ya, reskrim narkoba dan BNN tidak bisa, berarti gagal. Yakin gagal saya. Berarti apa yang menjadi anggaran negara, anggaran dari khususnya Polri, ya, narkoba atau BNN baik daerah provinsi maupun pusat ternyata gagal. Kok masih ada peredaran satu yaitu di kampung-kampung ya. Nah, warung-warung narkoba ini bahaya. Menengah ke atas sekarang nggak bisa, menengah ke bawah. Ketika apa? Menikmati sabu itu berapa yang harus dihisap. Ini yang berbahaya. Jadi bisa ngecer lah, dalam bahasanya bisa ngecer. Kalau sudah ngecer berarti apa? Kriminal. Ini melarat sekali dikarenakan orang yang kecanduan dengan sabu itu membahayakan. Kalau nggak punya uang, apa yang dia kemarin mencuri atau khususnya utang piutang atau merugikan masyarakat ini pasti. Berarti angka kriminal meningkat kalau ini terjadi. Peredaran narkoba di kalangan masyarakat masih terus terjadi dan semakin luas. Bahkan saat ini banyak muncul cara-cara baru yang dilakukan oleh bandar maupun penjual dari barang haram ini untuk bisa mengedarkan narkoba ke masyarakat. Tentu saja kalau kita berbicara tentang narkoba, tidak ada hal yang menguntungkan yang bisa didapat, namun justru merugikan bagi diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita tidak hanya butuh peran aktif polisi saja,
Kami juga butuh peran aktif masyarakat untuk bisa memutus peredaran narkoba di kalangan masyarakat itu sendiri. Caranya bagaimana? Tentu saja tidak menggunakan barang haram ini. Karena dengan tidak menggunakan narkoba, itu artinya kita sayang pada diri kita dan kita sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kia Irmar, Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.